Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan dengan mata kuliah mikroprosesor dan mikrokontroller 2. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita di akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Baik mahasiswa sekalian, kita akan meneruskan perkuliahan pada pekan kali ini, di mana pada pertemuan berikutnya kita telah membahas mata kuliah dengan judul penerapan antarmuka perangkat input keypad 3x4 pada timer 59 menit 59 detik dengan instruksi shift register internal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan judul pada kuliah ini adalah penerapan antarmuka perangkat output IC shift register 74HC595 pada timer 59 menit 59 detik. Apa sih yang membedakan dengan materi pada pertemuan berikutnya sebelumnya, yaitu pertemuan PT 2122? Pada pertemuan sebelumnya kita masih menggunakan IC 74HC 4511 yang masing-masing membutuhkan pin yang banyak pada setiap digitnya. Ya, Anda lihat ada 1, 2, 3, 4 7 segmen yang masing-masing di drive oleh 74HC 4511, di mana masing-masing IC 74HC 4511 ini membutuhkan 4 pin ke microcontroller, jadi habis ya. Jadi pin pada IC microcontrollernya habis ya. Jadi kalau kita akan menambahkan satu lagi 7 segmen maka tidak dapat di cover. Maka ada hardware yang akan kita gunakan sebagai interface output yang akan menghemat penggunaan pin pada microcontroller ya. Yang kita namakan adalah IC shift register 74HC595. Jadi nanti mahasiswa sekalian bisa merangkainya kembali, dirangkai kembali, dirubah rangkaian pada IC-nya menyesuaikan dengan PDF yang rangkaian pada PDF yang sudah di-share menggunakan 74HC595. Rangkaiannya seperti ini. Jadi hanya memerlukan 3 pin output saja untuk mendrive 4 7 segmen ya, karena kita menggunakan IC shift register 74HC595. Nah, oke ya. Nah, apa sih IC 74HC595 shift register itu? Sudah ada di PDF, kita lihat. Nah, adalah komponen memiliki fungsi sebagai shift register geser ya, serial itu paralel. Jadi masukannya adalah ke pinnya secara serial satu persatu, kemudian outputnya secara paralel 8 bit ya. Jadi masukkan ke IC tersebut 8 kali ya, 8 kali, kemudian nanti dikeluarkan secara bersamaan ke 8 pin outputnya. Jadi dinamakan dengan paralel ya, yang hanya membutuhkan 2 atau 3 pin saja untuk menghasilkan 8 bit baru ya, atau bahkan kelipatan 8 yang sangat banyak jika digabungkan. Jadi nanti beberapa IC dapat digabungkan ya, sehingga misalnya kita butuh 5 segmen, maka kita butuh IC 74HC595 8 buah, namun tetap input atau output yang dari microcontroller hanya 3 saja ya, karena masing-masing IC outputnya akan dikirim ke IC berikutnya. Nah, pada keterangan fungsi dari IC 74HC595 ini ada yang terpenting. Pin yang terpenting adalah
pin OE atau output enable, kemudian MR reset, kemudian DS data, kemudian SHCP atau clock, kemudian STCP atau latch, dan key 0 sampai dengan key 7 untuk outputnya ya. Jadi nanti pin-pin inilah yang penting ya. Oke, sesuai dengan gambaran ya nanti. Oke, nah pada untuk lebih jelas tentang IC 74HC595, rangkaiannya adalah seperti ini. Jadi 3 pin yang digunakan untuk input adalah pin SHCP pada pin 11, pin DS pada 14, dan pin STCP pada pin 12. Sedangkan outputnya ada di pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, dan 9 ya, pada key 0 sampai key 7 dan key 7 aksen ya. Nah, kemudian kita akan kita akan coba simulasikan shift register ini pada ISIS ya. Kita sudah gambarkan seperti ini. Kita akan coba, nanti Anda bisa ngambil ini namanya logic toggle ya. Oke, masih sekali nanti bisa dibuat apabila ingin mencobanya untuk mensimulasikan untuk sementara sebelum dimasukkan ke dalam rangkaiannya, rangkaian utuhnya ya. Oke, ini untuk adalah sebuah penguji logik, yaitu logik adalah 0 atau 1 ya, yang akan sinyal yang akan dimasukkan ke pin-pin digital. Oke, jadi seperti ini. Coba kita jalankan. Maka sesuai dengan petunjuk manual dari 74HC595, maka pin 11 itu adalah merupakan clock yang fungsinya untuk mengambil data yang ada di 14 sebagai data dimasukkan ke 7 segmen secara serial, kemudian ke 74HC secara serial. Oke, kemudian data-data yang masuk tadi belum langsung dikeluarkan melalui key 0 sampai key 7. Nah, untuk mengeluarkannya menggunakan pin 13 dengan memberikan sinyal. Oke, kita akan coba ya. Kita jalankan, sementara tidak ada output di sini. Nah, kita akan coba masukkan output agar nilai key 0, key 1 dan key 2 1. Berarti DS-nya kita rubah nilainya jadi 1 ya. Oke, 1. Nah, kemudian untuk masukkannya, sekali masukkan berarti rubah pin SHCP nya dari 0 ke 1 sekali. Oke, berarti 1 data. Masukkan lagi, kita rubah dari 0 ke 1, kemudian 0 lagi, berarti 2 data, nilainya 1, kemudian sekali lagi. Oke, nah untuk mengeluarkannya secara bersamaan menggunakan pin STCP. Klik ya. Nah, maka akan keluar nilainya. Jadi data-data yang masuk tadi secara serial akan keluar secara paralel di sini. Dan nanti kalau datanya lebih dari 8 kali, setelah 8 kali maka masing-masing tadi datanya sudah masuk akan keluar melalui key 7 aksen tadi atau pin 9 dan nanti akan dimasukkan ke IC berikutnya melalui DS. Nah, di sini maksudnya. Oke, Anda lihat di sini pin key 7 ini di 19 ya, ke ini kan dimasukkan ke 19 di sini. Nah, oke ya. Yang tadinya DS itu dari pin outputnya microcontroller, sekarang IC yang kedua mendapatkan sinyal dari keluaran dari IC sebelumnya. Begitu selanjutnya dari pin Q7 atau pin 9 di IC ke U3 dikirim ke U4. Anda lihat di sini 29 ya. Kemudian pin 9 output dari U4 ini diserahkan ke U5 ya, sehingga dia akan datanya akan terus menerus. Jadi data yang tadi ada di 74HC pindah ke sini karena ada masukan baru di U2 dan seterusnya. Ketika ada masukan dari U2 ini, maka data yang sudah masuk akan dikirim dan seterusnya ke sini.
Ketika sudah keluar dari sini ya sudah keluar aja karena tidak dimanfaatkan. Ini dapat dimanfaatkan lagi ketika kita butuh 7 segmen berikutnya. Seperti itu. Nah, tadi rangkaian secara serial tadi ya, ini ya yang kita manipulasi pin-pin nilai nilai sinyal yang masuk ke 11, 14 dan 12 ini dijelaskan secara detail di PDF. Jadi seperti ini ya. Jadi untuk mendapatkan nilai ya, untuk mendapatkan nilai 7 segmen secara utuh itu membutuhkan 8 data masukan secara serial, kemudian dikeluarkan secara bersamaan sekali ya. Karena untuk memasukkan data ke IC itu dengan merubah nilai SHCP-nya dari 0 ke 1 dan 0 ke 1 terus, maka butuh semuanya sekitar 16 kali perubahan pada perubahan 0101 pada pin 11 pada SHCP ini. Nah, maka kita namakan clock ke 1 ya, sampai clock ke 16. Sedangkan clock nanti yang ke 17 itu digunakan untuk STCP-nya. STCP-nya kita rubah aja, tinggal rubah maka otomatis. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan menampilkan angka 1, maka awalnya 0. Pada clock pertama kita rubah datanya ya. Data 0. Kemudian SHCP kita rubah dari 0 ke 1 ya. Kemudian 0 lagi. Nilai yang ada di DS tetap 0 ya. Terus ini berubah-ubah terus ya. Oke, kemudian pada C dan B nilainya 1 tetap di SHCP perubahan 000 ya. Oke. Jadi masing-masing nilai yang akan dimasukkan ke 74HC ini DS-nya ini ya. Setiap data yang masuk membutuhkan 2 kali clock, yaitu ya clock 1 dan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 ya, yaitu perubahan dari 01, 01, 01 pada SHCP. Demikian. Nah, untuk mengotomatisasi sinyal yang harus masuk ke 74HC595 agar menampilkan angka 0, 1, 2 sampai 9 atau tidak menampilkan sesuatu ya, itu dijelaskan pada rangkaian 7 LD micro yang secara utuh pada rung yang 22 ya. Di rung 22 khusus untuk menerjemahkan dari sini. Jika yang akan ditampilkan nilai 1 misalnya, maka ini di DS ini ya, 000011. Kemudian SHCP-nya 010101 pada clock ke 1, kedua, ketiga ya. Jadi clock ke 1 ini 0, clock 2 1 ya, clock 3 0, clock 3, clock 4 1 dan sampai clock 16 1. Untuk datanya di DS clock 1 2 nilai DS-nya kita kasih 0, 3 4 0 ya, pada saat clock maksudnya ya. Oke. Di sini kita masuk ke rangkaian 22 rung 22. Nah, rung 22 di sini. Kita akan buat sebuah clock yang akan kita masukkan ke dalam variabel CSR. CSR kita masukkan 18 ya, CSR di sini ya. Setiap kali ada rung ini dikerjakan, maka CSR akan nilainya berubah dari 1, 2, 3 dan seterusnya ya, sampai 16 ya, dan 17 di sini, sampai jika CSR-nya nilainya 1 sampai lebih kecil dari 18, maka ini akan tercapai. Nah, Anda lihat di sini untuk angka 1 ya, untuk angka 1 itu DS-nya kita kita rubah menjadi nilai 1 itu jika CSR-nya 11 dan
sampai dengan 14 ya. Kita lihat. Nah, kita lihat di sini ada ini ya. Ini contoh angka 1. Ini contoh angka 1 ya. Anda lihat di 11, 12, 13, 14 itu DS harus nilainya 1 di sini ya. Oke. Artinya DS dikasih sinyal sebagai output nanti ya. Nah, di sini kita lihat ketika data yang kita tampilkan adalah 1 ya, maka output DS akan kita gunakan jika saat itu CSR sama dengan 11 sampai dengan 14 sesuai dengan tabel di sini ya. Dan nilai-nilai yang lain 2, 0, 3 dan sampai 9 ini sesuai dengan rumus di sini ke bawahnya ya. Mohon maaf. Di sini jika 1 ini, jika 2 ini ya, mana saja output DS akan dikasih 1. Sedangkan nanti pada ya, SHCP ya maksudnya ini maunya SHCP maksudnya ya. Itu SHCP akan ke 0 dan 1 langsung ketika CS sama dengan 2, 4, 6, 8 ya. Di sini Anda lihat. Anda lihat ya. Berdiri ke 1 ketika 2, 4 ya. 6, 8 dan 16 Anda lihat ya. Jadi pin SH, output SH pada LDMICRO akan kita berikan nilai 1 ketika clocknya atau CSR-nya 2, 4, 6 dan sampai 16 ya. Kita lihat. Lihat ya, 2, 4, 16, 8, 10, 12, 14, 16 dan ketika sudah 17 maka kita akan tampilkan ya. Ketika 17 kita akan tampilkan JST-nya akan di-outputkan, akan diberikan sinyal high, maka nilai yang masuk ke 74HC akan dikeluarkan secara bersamaan melalui pin 0 key 0 sampai key 7 ya. Jadi pin rung 22 merupakan otomatisasi dari penggunaan 74HC 595 untuk menampilkan angka 0 sampai 9. Nanti mahasiswa sekalian bisa baca secara sama kemudian diuji coba ya. Oke. Di sini kita akan coba simulasikan ya. Oke, kita simulasikan saja. Anda lihat ya. Oke. Ini pada DG2 dan DG4 ini tidak muncul karena nilai 00 0 di depan 0 tidak ditampilkan ya. Nah, ini logika di sini ya, logika di logika di sini nih. Jadi ya 0 akan ditampilkan ya ketika C tampil di 2 dan 4 ya. Oke. 2 dan 4. Oke. Seperti itu. Nanti Anda coba ketika C tampilnya Anda rubah 1 dan 3 seperti apa ya. Paham ya? Misalnya tambah 2 nih 3, nanti hasilnya seperti apa. Oke. Nah, subprogram ini merupakan sebuah program kecil yang akan dipanggil setiap saat ya. Anda lihat di sini. Jadi subprogram dari rung 21 sampai rung terakhir ya, subprogram sampai 23 ya, sampai return ini ya, ditutup dengan return akan dipanggil di sini. Anda lihat di sini ya. Oke, tampil GoSub, namanya tampil, harus sama ya. Nah, cara mengaksesnya Anda gunakan ini ya, perintah interaction, kemudian di sini masukkan ke ada return GoSub ya. Ini di sini di operation that change the course of the program ya. Ini dimasukinnya di sini ya, instruksi-instruksi pada operation that change ya,
the cost of the program. Dia akan merubah program ya di sini ya. Oke, baik, kita coba jalankan ya. Jadi data secara serial keluar melalui 3 pin ini, kemudian nanti akan dipindah geserkan melalui 74HC595. Kita coba kita masukkan 12 menit 56 detik. Jadi Anda masukkan 1 ya kan, 2, oke, 5, 6. Nah, ini akan masuk. Jadi nanti nilai C4 nilai 6 ini di sini ya. Nilai 5 ada di sini. Nilai 2 ada di sini. Nilai 1 ada di sini. Jadi awalnya yang dimasukkan adalah 1 terlebih dahulu, 1 di sini. Ya. Kita coba reset ya, reset dulu. Kita lihat angka 1. Nah, satunya di sini nih. Ya, nanti ketika kita menekan tombol 2, 2-nya akan masuk ke sini, ke U2. Nah, ini nilai yang ada di U2 pindah ke sini. Kita lihat. Tapi secara cepat di sini, ya. Oke. Seperti itu. Ya. Oke, jadi yang akan tampil nanti keluar melalui pin 333435, yaitu untuk pin SHCP, DS dan SHCP. Yang diambil dulu adalah nilai DG4 dulu, DG4, DG3, kemudian DG2 dan DG1. DG itu kan 2 nih, ya. Oke, seperti itu. Oke, misalnya 5, 6. Oke, kita jalankan. Oke, seperti itu, ya. Nah, proses menampilkannya di sini, ya, proses menampilkannya ya tadi, ya, yang di sini. Oke, ya. Tampil 1 ya. Yang ditampilkan pertama adalah data 4, ya. Kemudian untuk mengaktifkan tampil CSR kita nilainya jadikan 1 dulu, kemudian kita ambil subprogram tampil, maka tampil ini akan dijalankan ini dengan datanya adalah 4 terlebih dahulu, ya. Oke. Oke. 4 terlebih dahulu dimasukkan ke sini, kemudian ambil 3, nilai 4 akan pindah ke sini dan seterusnya, ya. Oke. Jadi DG4 nilainya 1, 2, ya, dan seterusnya, ya, seperti itu. Silakan nanti mahasiswa sekalian bisa mempraktekannya dengan seksama. Yang pertama buat program rangkaiannya terlebih dulu di ISIS seperti ini, ya, persis sesuai dengan yang di PDF yang sudah saya share di Sinau. Kemudian buat programnya ataukah dari awal ataukah dari mengedit dari pertemuan sebelumnya kemudian untuk ditambah, ya. Nah, kemudian LD Micro yang digunakan ini adalah LD Micro, kita lihat ini LD Micronya, LD Micro yang 5430 ya. Oke. Oke. Kita lihat rilisnya ini. Oh, maaf, bukan ya. Yang jelas di sini menggunakan LD Micronya bukan 32 ya. Yang 32 kami coba kemarin untuk mengsimulasikan ini belum berhasil, ya. Oke. Jadi nanti Anda gunakan versi yang 5430, ya. Nah, kita lihat coba. Ini kita gunakan 5310 ya, atau 5403, ya. Oke. Oke, kan ada beberapa versi, ada LD Micro 32, ada 5310 sama 5403.
404 ya. Oke, jadi seperti itu. Silakan nanti mahasiswa mempraktekannya sehingga persis seperti ini tampilannya, namun menggunakan 74HC595. Baik, dari saya cukup sekian, semoga dapat dipahami. Silakan mahasiswa sekalian mempraktekannya di rumah masing-masing, mengacu pada PDF yang sudah saya share dan penjelasan di video ini. Demikian dari saya, semoga dapat bermanfaat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.